Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala di antara yang paling mudah nikmatul hidayah ila Islam. Nabiyina Muhammad. Kita kalau bukan karena Islam, kenikmatan kita sia-sia. Ya, makanya kita bersyukur Allah takdirkan termasuk hamba Allah yang mendapat hidayah Islam. Al-Mukarramun, para syuyukh, para orang tua jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang mendalam pada kesempatan pagi hari ini kita sampaikan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sembah dan sujud, taat dan setia, pasrah dan taklid kita. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala beriring rasa syukur yang mendalam ini. Bila terutama tulang ini selalu saja kita sampaikan salam cinta, salam kangen, salam penuh kerinduan spesial kepada manusia budiman, insan pilihan, figur manusia bermoral, contoh manusia berakhlak yang kalau pikir mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Oleh karena apa yang disampaikan oleh beliau, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang disampaikan oleh beliau kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah kekasih Rasul, pada pagi hari yang cerah ini rasa syukur kita yang mendalam dengan salam cinta kangen kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan ini menjadi bagian amal kebajikan kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dengan segala nikmat dan karunia-Nya, bisa jadi ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Bisa jadi ini adalah bagian daripada amal ibadah kita yang paling tinggi nilainya. Bisa jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah kita. Penuh harapan semua ibadah-ibadah yang kita laksanakan tentunya bukan hanya di hari ini, di kesempatan lain kita berharap tentunya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hamba Allah kekasih Rasul, pada awal tahun Hijriah ini, sesuai disampaikan oleh pengurus DKM Masjid tentunya yang saya hormati, salam kenal. Saya ini bukan rekan Ustaz, saya ini muridnya Ustaz Syahrul, muridnya Dr. Atapi, yang kebetulan memang lama, dari tahun 89 ikuti beliau di kampus, sehingga kemudian ikut jejak beliau juga, beliau yang pernah ke sini untuk ikut belajar mengembangkan ilmu. Tahun baru Hijriah sebagaimana disampaikan oleh pengurus, ini momentum ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak segemerlap, tidak seramai di tahun pergantian tahun Masehi, walaupun memang ungkapan rasa
untuk menghidupkan tahun baru Hijriah itu belakangan ini muncul dan timbul sebagai giroh untuk menghidupkan, mengingatkan tentang tahun baru Hijriah. Sehingga di sekolah-sekolah, bahkan di kampung-kampung, sampai tadi malam di kampung kita di Jaka Sampurna, Galaksi sana, itu diadakan pawai untuk memperingati tahun baru. Mungkin kalau kita lihat secara syiar untuk mengingatkan, ya, kita bersyukur masih ada yang mengingatkan. Tapi perlu diluruskan bahwa tahun baru Hijriah sebagaimana ketika sejarah tahun baru Hijriah ini dimunculkan untuk satu tujuan, memberikan syiar, untuk satu tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penentuannya adalah ketika hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Yatsrib. Maka momentum yang paling seharusnya kita usung bukan hanya sekedar untuk mengingatkan syiar sesuai dengan katanya hijrah. Maka hijrah itu adalah dari kemusyrikan ke ketauhidan, dari kesesatan kepada kebenaran. Pada intinya adalah menuju kepada kebaikan. Maka hijrah itu adalah meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari waktu ke waktu, yang dari hari ke hari, bahkan dari menit ke menit. Sejatinya kita untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang harus terus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Segala konteks kehidupan kita yang kita lakukan, aktivitas, habit kita ini sejatinya bernilai ibadah. Maka bukan hanya kemudian tertumpu bahwa ibadah itu hanya pada ibadah mahdhah, ibadah-ibadah wajib, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi seluruh aktivitas kita, termasuk dalam aktivitas kerja kita, aktivitas kehidupan kita, haruslah bernilai ibadah. Karena kita diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah. Maka kita mengusung apa saja yang kita lakukan bernilai ibadah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah. Atau segala urusan, perkara, kerjaan yang tidak diawali dengan bismillah itu bisa jadi terputus nilai ibadahnya, atau tidak ada nilai ibadahnya. Maka aktivitas kita bukan hanya dalam ibadah ini tertumpu pada ibadah,
disebut dengan sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, habit yang kita biasakan. Nah, sejauh mana itu dapat kita laksanakan? Sejauh sekemampuan kita. Setiap kita masing-masing memiliki kemampuan. Setiap kita masing-masing memiliki keahlian. Setiap kita masing-masing memiliki kemampuan. Ya, kalau kita mampu dengan ibadah kita lewat ibadah maqdar, ibadah ghairu maqdar, ibadah sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap kita berbeda satu dengan yang lainnya. Maka itu kemudian kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita di setiap diri kita. Jadi mereka yang memiliki anugerah lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikatakanlah kekayaan, maka dia bisa beribadah dengan kekayaan. Artinya si miskin tidak perlu kemudian dia iri, dia bisa beribadah dengan kekayaannya. Karena mungkin miskin dan kaya itu adalah bukan kemauan kita, itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Lebih dan kurang bukan kemauan kita, tapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mempersembahkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka masing-masing kullun ya'mal ala syakilati, mereka akan berjalan pada masing-masing liniknya. Maka itulah sebenarnya esensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hamba Allah dikasih Rasul, maka pada bulan Muharram ini sebagai awal tahun Hijriah, sama-sama mari kita untuk merenung sejenak terkait dengan awal tahun sebagai pengingat kita. Kalaulah saat ini kita mungkin sudah berumur 20, 25 yang muda, 30, 40, mungkin sudah 50 tahun atau lebih. Kalau kita katakan ini menjadi awal tahun perjalanan kita, maka akan semakin berkurang. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surat Al-Hasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan dirinya. Kita mempersiapkan masing-masing diri kita. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Ini bisa juga berarti planning. Ya, hari esok ini, Sabtu ini. Ya, hari esok pagi. Ya, hari esok minggu depan. Ya, bulan depan. Ya, tahun depan. Ya, untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, hadirin hamba Allah kekasih Rasul. Jadi betapapun dan siapapun kita, yang muda, yang tua, yang sudah sepuh, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan dirinya. Bukan hanya mungkin buat generasi Z yang saat ini, buat kita barangkali baby boomer udah kelewat, tapi juga Allah Subhanahu wa taala tetap harus mempersiapkan, perintahkan kepada kita mempersiapkan setiap diri.
orientasi kehidupan kita bukan duniawiyah dalam pandangan Islam. Bahwa dunia itu dhillun za'il, hanya perjalanan untuk menghantarkan kita pada tujuan akhir yang akan kita lewati. Dan semua perjalanan yang kita lewati itu yang nantinya akan menjadi bekal kita ketika kita masuk pada sebuah pintu al-maut. Al-mautu babun wa kullun nas dakhil. Kematian itu adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang lain, di mana kehidupan itu akan menjadi sebuah sejarah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya yang nantinya akan dipertanyakan kepada kita. Lewat di mana kita berada dalam kehidupan dunia ini, peranannya. Nah, maka itu yang penting perlu kita sama-sama cermati adalah dalam tahun baru Hijriah ini setidaknya ada yang pertama adalah kesadaran dalam hidup. Terlebih di tahun ini, tahun baru Hijriah. Kalau tadi saya kembali, sudah berapa umur kita saat ini? Maka yang pertama adalah kesadaran dalam hidup ini. Kesadaran apa? Yang pertama, kesadaran akan waktu. Kesadaran akan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita. Jadi waktu kita, waktu saya misalnya udah 45 lewat, 20 muda-muda yang masih kecil, 30, 40, 50. Maka lewat tahun baru Hijriah ini, yang perlu kita ingat adalah sadar akan waktu. Nah, sadar akan waktu ini yang kemudian kita harus berpacu. Dalam istilah tema pada hari ini adalah momentum. Waktu yang tepat. Tidak ada kata terlambat. Saya udah baru ingat, ya Allah saya baru sadar, ya Allah saya baru. Tidak ada. Selama kita masih diberikan kesempatan panjang umur sampai dengan saat ini, itu adalah kesempatan yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sadar akan waktu. Kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Ada 4 hal dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingatnya sebagai sebuah kesadaran. Yang pertama adalah darul akhirah. Darul akhirah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kamu untuk darul akhirah ini. Maka darul akhirah yang pertama diingatkan kepada kita. Sementara kita dalam kehidupan ini adalah hidup di dunia. Hadirin hamba Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa orientasi kehidupan kita sebagai muslim bukanlah duniawiyah, tapi darul akhirah. Tadi sudah kita singgung. Dan darul akhirah ini diingatkan kepada kita sebagai hal yang pertama oleh karena dunia sebagai dana yang dekat dalam ilmu pendidikan ini. Yang paling berpengaruh adalah environment, lingkungan. Maka dunia sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena dunia sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena sangat dekatnya kita, bergelut kita, berjibaku di situ kita, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bukan itu orientasi kehidupan dalam kehidupan sebagai muslim itu, tapi adalah darul akhirah.
Maka bagaimana kemudian yang dekat-dekat itu menjadi kendaraan kita untuk sampai pada tujuan? Maka mohon maaf, 10 jari satu dengan kepala dalam istilah saya, bahwa ibadah yang kita lakukan sejatinya itu adalah kendaraan untuk menghantarkan kita sampai pada tujuan. Termasuk ke dalamnya adalah ibadah mahdhah, sholat kita adalah kendaraan kita supaya sampai pada tujuan. Sholat kita yang ada waktu-waktunya, inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktu-waktunya itu sejatinya bisa menghantarkan kita sampai pada tujuan. Apa tujuannya? Anha 'anil fahsya'i wal munkar. Membentuk sebuah karakter kita untuk bisa mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Maka ini senada dengan ketika Rasulullah SAW diutus, dia mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan karakter, sikap, akhlak. Ini tujuannya. Bukan kemudian diutus untuk sebagai menyebarkan syariat. Betul, memang ada di dalamnya. Tapi secara global Rasulullah lewat hadis ini kemudian mengatakan untuk menyempurnakan akhlak. Dan ini sebagai uji coba buat kita, yang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kita yang hadir dalam kehidupan di dunia ini fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan terbaik dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka diuji dalam perjalanannya ini, mampukah dia ini, kita ini mempertahankan keterbaikan kita sebagai ciptaan terbaik. Dengan apa? Itu tadi illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Nah, tadi perjalanan itu disambung dengan tadi beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama kita diingatkan bahwa orientasi kehidupan kita adalah darul akhirah. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, nasib kita di dunia. Ini bagian kedua. Yang ini juga artinya bahwa mendorong dan memotivasi setiap kita, ya kita hidup di dunia ini perlu juga mencari penghidupan sebagai pendukung bisa mengantarkan kita berbuat kebajikan lebih banyak, berbuat kebajikan di berbagai lini. Maka jangan lupakan nasib di dunia ini. Itu juga menunjukkan bahwa tidak melulu atau tidak selalu atau kita berdiam saja di masjid. Sebagaimana sebuah riwayat sahabat sholat, zikir saja, yang kemudian disampaikan inna sama'a la tumtirul bahar. Langit itu gak bakalan turun hujan emas. Maka jangan carilah kehidupan kamu. Kira-kira demikian. Makanya kemudian ini menjadi bagian, tapi bukan orientasi akhir dalam kehidupan. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Hadirin hamba Allah dikasihi Rasul, betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan jika itu kita sebut sebagai sebuah rezeki Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak bakalan kita mampu untuk menghitung.
seringkali pada kebanyakan kehidupan kita manusia, mohon maaf 10 jari satu dengan kepala, ketika berbicara nikmat itu, berbicara rezeki itu terkait dengan materi. Padahal di luar itu, dari materi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan anugerahkan kepada kita, banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hamba Allah kekasih Rasul, maka berbuat baiklah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan ahsantum li anfusikum. Jika kau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Nah, hadirin hamba Allah kekasih Rasul, ketika kita bersosial dalam kehidupan ini, ketika kita bergaul dalam kehidupan ini, dalam dunia kerja kita, dalam kehidupan sosial kita, kita bisa jadi mungkin menemukan satu hal yang kadang-kadang tidak mengenakan, yang kadang-kadang bersinggungan dengan hati. Tapi perlu diingat, in ahsantum li anfusikum. Jika yang kau tanam baik, maka akan muncul kebaikan. Bisa jadi ketika kemudian kebaikan itu kita tanamkan di sini dan tidak senang, atau ada yang tidak senang, atau ada yang tidak mendukung, atau ada yang tidak peduli dengan apa yang kita, yakinilah bahwa itu kebaikan yang kita tanamkan sedang berproses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat itu akan kembali dan baik buat kita. Jadi ketika kita tanamkan kebaikan, ketika kita keluarkan kebajikan, kita tidak perlu berpikir, oh orang tak senang sama saya ya, padahal tahu ini kebaikan, kok nggak dukung saya? Nggak perlu dipikirkan. Jadi tidak perlu kita berpikir bahwa orang itu semuanya senang dengan kita. Jangankan model saya, model kita, Rasul sendiri saja, yang kita semua tahu dalam sejarah, ketidaksenangan bukan hanya omongan, kotoran yang dilempar, batu yang dilempar. Nah, hadirin hamba Allah kekasih Rasul, yang terpenting adalah bagaimana kita keluarkan itu sebagai sebuah kebajikan, sebuah kebaikan. Kemudian yang muncul di hadapan kita nyatanya padahal kita keluarkan kebaikan dan kebajikan, tapi kemudian ada orang yang tidak senang, ada orang yang tidak mendukung. Yakini apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan itu sedang berproses di sisi Allah. Mohon maaf, terkait dengan ini pun karena lingkungan environment tadi kembali yang melingkupi kita, kita pengennya tekdung atau kampung saya. Jadi ketika kita baik dibayar baik, tidak, itu sedang berproses. Kenapa setiap kita punya rekening di bank itu yakin ketika kita transfer sekian mesti di sana akan masuk? Akunting perbankan itu tidak lebih bagus daripada akunting Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat amal kebajikan kita, yakin itu. Maka yang terpenting kepada kita meningkatkan kebaikan, berbuat baik, dan ahsantum li anfusikum, maka akan muncul kebaikan buat kita. Itu yang ketiga, hadirin hamba Allah dikasih Rasul. Yang keempat, wala tabghil fasad, jangan berbuat kerusakan. Hadirin hamba Allah dikasih Rasul, kebaikan, kerusakan itu sudah jelas. Haram, halal itu sudah jelas. Tapi jelasnya itu pun, jelasnya itu pun, itu tidak kita memiliki hak untuk menilai. Maka itu tadi,
Kita hanya berusaha melakukan kebaikan itu. Jika itu kebaikan, jika itu keburukan, berusaha untuk menjauhi keburukan. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya investasi saja, lakukan itu, maka akan berproses dan tidak akan pernah salah kiri. Kalau kebaikan yang kita keluarkan, maka akan kebaikan. Kalau keburukan, mohon maaf, itu keluarkan, maka akan muncul keburukan. Sekian rupiah yang kita transfer, di sana akan sekian rupiah. Itu akunting perbankan, apalagi akunting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masukkan kebaikan, akan kita dapatkan kebaikan. Keluar keburukan, maka akan didapatkan keburukan itu. Kita hanya bisa berusaha. Usaha itulah sebenarnya harapan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai ibadah. Itu yang kita berharap kemudian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghantarkan kita pada sisi yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berani berkata, saya sudah bangun masjid, saya sudah menyumbang sekian, pastinya nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena kita belum tentu apa yang kita keluarkan itu semuanya mampu mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau seandainya saja ketika di sisi Allah Anda yakin masuk surga, ini sudah disiapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Anda, ini karena sebab apa? Kita berkata dengan bangganya, karena saya membangun masjid, ibadah sholat saya. Belum tentu. Jika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikatnya, coba timbang matanya satu saja, kan pernah riwayat begitu, berkisah. Timbang nikmat matanya, ternyata baru nikmat matanya saja belum membandingi ibadah. Jadi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha. Ketika berusaha ini kemudian juga mohon maaf 10 jari satu dengan kepala, kita tidak bisa bandingkan. Oh, si fulan, si anu, si ini, tidak. Tadi lini kita masing-masing berbeda. Maka misalnya bapak ini buat ibadah jamaahnya terus nih, sampai ke musola tidak henti-henti, silakan terus. Yang lain kan lupa, saya jamaah memang ini kadang-kadang cuma maghribnya aja, karena jamaahnya di tempat lain, di tempat kantor saya nggak apa-apa. Saya nggak buat-buatnya zikir di sana. Saya bisa sedekah saja, sedekah saja di sini. Bukan berarti yang lain itu enggak. Maksud saya, kekuatannya di mana yang kita miliki? Di situ. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksakan kita pada seluruhnya, sebab kemampuan kita masing-masing berbeda. Tapi usahakan dengan segala lini yang kita miliki, di mana kita berada, di tempat apa saja kita berusaha untuk memunculkan kebaikan-kebaikan itu. Maka walaupun bil fasada, jangan buat kerusakan itu bukan hanya memang yang sudah bagus menjadi rusak, termasuk tadi ya, ibadah yang kita laksanakan itu, ibadah yang kita kerjakan itu kita laksanakan dengan baik. Kita laksanakan dengan baik. Kalau melanggar hal-hal yang diharamkan, melanggar yang dilarang, itu sudah bagian lain. Ini saja kita bisa laksanakan. Ya, kebaikan-kebaikan itu sudah memunculkan ya, kebaikan-kebaikan lain buat kita. Nah, hadirin hamba Allah kekasih Rasul, ini yang pertama, sadar akan waktu.
Yang kedua, sadar akan ruang. Jadi waktu terus bergulir, menghampiri setiap kita. Yang saat ini 45, saat ini 40, setiap kita berbeda-beda. Mohon maaf, berdasarkan umur kita menghampiri itu. Waktu, detik, menit terus menggerus kehidupan kita tanpa ampun, berputar. Kita sadar betul itu bahwa terus menipis kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka ini adalah bagian dari kesempatan. Ketika kita masih berikan kesehatan, panjang umur, itu kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sodorkan kepada kita. Wa ta'ala fil khair, untuk berlomba pada kebaikan. Yang kedua, sadar akan ruang. Sadar akan ruang itu, bahwa kita harus menyadari, ya, betapapun tadi umur kita, ya, kemampuan kita, kesempatan kita, bahwa bisa jadi itu, ya, itu melewati dan melebihi keinginan kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, ya, melebihi ruang kita, melebihi ruang umur kita, melebihi ruang kemampuan kita, melebihi ruang badan kita yang dulu apa saja waktu muda bisa kita makan, sekarang udah dikurang. Keinginannya ada. Maka itu, ya, Imam Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita, kalau waktu dia bisa bicara, dia akan bicara ini khalqun jadid wa amaluka syahid fatazawwadu minni fa inni idza madawtu lam a'udu abadan. Aku ini adalah makhluk baru. Ya, kalau saat ini jam 6, kemarin juga jam 6, tapi jam 6-nya sekarang berbeda dari kemarin, terus berkurang. Aku ini makhluk baru, ini khalqun jadid wa ala amaluka syahid. Nah, atas perbuatan kerjaan kita, tingkah laku pola kita, itu disaksikan dengan putaran waktu, dengan sekretaris kita Raqib dan Atid yang selalu mencatat itu. Fatazawwadu minni, maka pergunakanlah aku. Fa inni idza madawtu lam a'udu abadan. Sesungguhnya jika aku telah berlalu, maka tidak akan kembali selamanya. Tahun berhijrah ini di awal, momentum untuk kita berpacu. Oh, yang kemarin sudahlah. Al-mado wal hadir lam yahdu. Yang lalu biarkanlah berlalu. Yang ke depan ini belum hadir, maka mari kita perbaiki sisi mana kekurangan saya, kekurangan kita, dalam rangka untuk memupuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk ilmu minal mahdi ilalah. Long life education itu bukan hanya baru kemarin konsep pendidikan, tapi Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa sepanjang hayat kehidupan kita ini terus belajar. Sampai kapan? Ketika kita kemudian berkalang tanah. Nah, hadirin hamba Allah kekasih Rasul, siapa yang berani berkata bahwa saya sudah sempurna, berarti sudah sempurna dalam hidup kita? Bahwa setiap kita punya kekurangan masing-masing dan punya juga kelebihan masing-masing. Mari kita isi. Makanya kemudian jamaah itu kenapa nilainya besar? Karena bisa jadi satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Mohon maaf, 10 jari satu dengan kepala. Barisan sini ketika kita jamaah, kita nggak tahu mana yang paling sempurna dari jamaah barisan ini. Tapi kemudian nilainya jadi 27. Semuanya sama, oleh karena satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan siapa yang boleh menilai di situ? Saya lebih, saya kurang, tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha untuk bisa melakukan ini. Sadar akan waktu. Pak ini tidak mau tulang abu abadan. Aku sesungguhnya jika telah berlalu kata waktu, tidak akan kembali.
dari para orang tua jam itu kayak guru itu gitu. Nggak ada yang berubah muter, tapi yang berubah kita. Kita sadar berterus dengan waktu. Dan waktu itu pun menunjukkan kalau dulu barangkali kita melihat jam itu jam 6 waktu kita masih bayi, jam 7. Sekarang kita sudah ada berada di jam berapa kira-kira? Itulah waktu. Jam 12 kan, jam 1 kan, atau sudah senja kan. Tapi kalaupun sekarang masih kita lihat senja, itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri itu untuk kemudian kita mampu mengukir kebajikan, sadar akan uang. Yang ketiga, sadar akan peran, sadar akan waktu, sadar akan ruang. Waktu terus berputar tanpa ampun terus kehidupan kita. Sadar akan ruang bahwa ya cita-cita kita itu begitu banyak, keinginan kita begitu banyak, tapi ini kita ini tidak mampu mungkin untuk menampung cita-cita kita, tidak mampu mungkin untuk menampung keinginan kita. Contoh kecil saja, sudah ada makanan yang harus kita singkirkan, keinginannya ada. Sudah ada hari ini kita stop. Sudah ada yang makanan sendiri ketika kita makan negur tuh, pada sakit nih badan, dan seterusnya. Itu ruang. Maka dengan dua hal, kesadaran akan waktu, kesadaran akan ruang, perlu untuk sama-sama sadar akan peran. Ini tadi yang saya sampaikan. Apa peran kita? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Peran kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, melewati waktu, melewati ruang dalam kehidupan dunia ini, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita, bahwa kita harus berperan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala bukan pada sisi mahdoh saja, tapi ghairu mahdoh. Aktivitas kehidupan kita harus bernilai ibadah. Nah, hadirin hamba Allah kekasih Rasul, ini tiga hal yang perlu kita ingat dalam dan untuk memupuk momentum ketakwaan kita lewat tahun baru Hijriah ini. Sadar akan waktu, sadar akan ruang, dan sadar akan peran. Dan bila kesadaran ini kita munculkan dalam kehidupan kita, yang kemudian kita olah sedemikian rupa untuk mampu mengantarkan kita sampai pada tujuan akhir dalam kehidupan ini, memupuk kebajikan dan kebaikan, insya Allah kita semua akan mendapatkan husnul khatimah pada gilirannya. Ya. Kenapa? Karena ini menjadi bagian tiket pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Maka disebutnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena semuanya sudah kita persiapkan. Mohon maaf, ketika lebaran misalnya kita akan pulang kampung, tapi persiapannya sudah banyak. Persiapannya sudah ada, bukan hanya tiketnya, kendaraannya, akomodasinya, sampai kemudian pada tempat tujuan sudah ada, tenang. Maka kemudian disebutnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hamba. Nah, ini tadi terakhir itu tadi. Kalau sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, maka tiket ini menjadi bagian kita untuk mempercepat masuk. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Nah, hadirin hamba Allah kasih Rasul, saya kira ini
Momentum yang perlu kita ingat lewat tahun baru Hijriah ini 3 hal: sadar akan waktu, sadar akan ruang, dan sadar akan peran. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur tentunya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu tentunya menghantarkan kita yang mengukir kebajikan, berlomba kebajikan, sehingga seluruh aktivitas kita dinilai si Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak, tidak, Ustaz Harun, Ustaz. Ya, moga silakan Bapak sekalian. Kalau tidak ada ya saya tutup. Ini kita sebagai penutupnya. Itu jemaah yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya sambung sebagai penutup. Pak Agus mau bertanya, ya saya katakan Bagus. Ada. Ayo Pak Agus mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tentang kehidupan konversi waktu. Tadi Pak Ustadz menyoroti kehidupan kita berjalan dengan waktu. Kita ada informasi mengenai waktu untuk akhirat. Katanya ukurannya kalau kita hidup di satu hari akhirat dikonversi, kata ini sama juga 1000 tahun di dunia. Nah, sehubungan itu Pak Ustadz, kelihatannya kalau kita udah masuk ke dalam kehidupan akhirat, ya resikonya kan ada 2, masuk neraka atau surga. Nah, yang repot begini Pak Ustadz, jadi Yang repot ini, yang repot begini ya. kalau jawaban pertanyaan itu repot. Udah. Ya. Ada tobat. Jadi bagi yang disorot oleh Allah kan makhluk yang manusia tadi, yang non manusia ya, pokoknya kita entah kayak binatang, tumbuhan. Nah itu yang nggak bisa diberangkat. Ada informasi Pak Ustadz, entah itu Quran ataupun hadis untuk menghadapi ini semua. Terulangnya kehidupan kita sebagai manifestasi itu maksudnya terhadap akhirat. Apakah bisa total nggak? Jadi seolah ini dunia ini miniaturnya akhirat. Ada gitu. Mau penjelasan kayak Indonesia gitu kan, ada taman mini Indonesia. Jadi analisanya begitu Pak Ustadz. Jadi itu bagaimana? Kalau di akhirat kelihatannya kok nggak ada waktu. Jadi ada kalau jadi seolah itu waktu itu milik Allah aja ya. Kalau Allah yang mau menimbulkan waktu ya. Jadi kalau kita udah masuk kepada manifestasi akhirat, kelihatannya udah nggak ada waktu saudara. Jadi udah nggak ada kehidupan jam. Jadi jam kalau di sini kan ada jam segala macam. Kelihatan itu udah nggak berlaku. Dimohon semuanya nanti kita bosan. Jadi supaya kita ini kan jelas kehidupan bersama dunia ini manifestasi ke akhiratnya, apakah terjadi penyempurnaan atau ada beberapa yang hilang gitu. Terima kasih. Ya. Baik ya. Memang kalau konversi waktu itu sehari kemudian sampai bertahun-tahun, kemudian waktu kalau di dunia ini, nah hadirin sekalian, kalau Allah kepada Rasul, saya pernah buka ingat jadi pesantren. Nah jadi ketika kita baca terkait khalidina fiha, ya, kekal di dalamnya selama-lamanya, ternyata khalidina fiha, kekal itu dalam kamus konsep itu ada batas waktunya. Kekal itu ada batas waktunya. Batas waktunya sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi, nah ini kekal batas waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentukan. Ya. Terkait kemudian kita ingin menganalisa untuk menyamakan, bukan menyamakan ya kita, karena memang hidup di dunia tidak ada environment ya, lingkungan kita, sehingga bapak kita ini
Walaupun bahasanya malah ainun ro'at walau udhunun sami'at dalam konteks surga ini itu sama halnya juga, karena sudah ada di akhirat kan. Ya, ketika kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita pikirkan kemudian kita samakan dengan apa yang ada di dunia. Nggak bisa juga kemudian kita pikirkan dengan apa yang ada dalam logika berpikir kita saat ini. Ya, ketika apalagi kemudian nanti di akhirat itu kita makan segala kenikmatan, tapi kita nggak ada tuh di surga lagi buang air. Nah, kemana itu? Nah kan gitu. Nah itu, ya kemana itu? Gitu. Ya kan? Makan kenikmatan halal apa saja yang kita makan bisa, kemudian nanti ke buang-buang air. Kemana jadinya? Nah gitu. Jadi ukuran itu kita tidak bisa untuk bisa kita samakan atau kita padankan dengan waktu dalam logika berpikir kita di dunia ini. Nah, terus bagaimana supaya kita untuk bisa mampu memotivasi bahwa waktu kita yang ada di kehidupan ini untuk bisa berjibaku pada kebaikan-kebaikan. Tadi saya sampaikan dan saya singgung bahwa kita tidak ada siapa yang berani menjamin bahwa amal yang kita lakukan ini itu bisa jadi saat ini yang terbaik, atau dari sekian banyak amal kita yang terbaik bisa jadi ada satu hal yang kecil tapi itu besar nilainya. Bisa jadi hal besar yang kita lakukan itu nilainya kecil, kita tidak tahu. Nah, lalu di mananya? Nanti juga saya sampaikan di mananya sebenarnya kita di usahanya, di usahanya. Makanya tadi saya sampaikan, pokoknya ketika kebaikan udah kita usahakan. Nah makanya ketika kemudian kita ibadah, kita sedang bermuamalah kepada Allah. Kita bersedekah sedang bermuamalah kepada Allah. Kita sedang bekerja, itu sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala natulukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan perniagaan bisnis yang bisa menyelamatkan kami dari azab neraka yang amat pedih. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kepada Allah, ya, berjuang di jalan Allah. Ini tijarah, bahasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, karena di dunia ini penuh dengan hitung-hitungan. Ya walibira dulu bilang bahasanya itu. Hitung-hitungan, berbisnis, maka banyak alamat dulu mau aku tunjukkan. Alat tijarah di atas perdagangan bisnis yang bisa menyangkut bisnis, yang bisa menyelamatkan akhirat. Apa esensinya? Tu'minuna billah. Ternyata esensinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ya, itu kita sedang berniaga kepada Allah. Termasuk sholat kita, termasuk ibadah kita. Maka sekali waktu ada sebuah riwayat, dia nyari kerja, ya, tempat taruh kita katakan sumber bisnis itu di pasar, nyari kerja ke pasar, tapi nggak dapat, berpandul nggak dapat pulang, bekerja udah, saya sedang berniaga kepada Allah, nyampe karena nggak dapat di pasar itu, ya, di pasar itu ada masjidnya sholat di situ, jadi kerja nggak dapatnya sholat terus pulang, sedang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah pada akhirnya dia nggak dapat kerja, ya, singkatnya kemudian dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka. Maka kalau bahasa itu kemudian, ya, wa yarzuqu min ghairi la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, itu bisa jadi dari perniagaan kita yang tadi saya katakan tadi. Berbuatlah kebajikan, accounting Allah sedang berproses. Tidak sekarang dibayar kemudian orang senang dengan kebaikan kita, justru di depan kita yang kita hadapi itu udah kejelekan, ini begitu dan seterusnya. Itu sedang berproses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali waktu kita lagi gini, kita lagi nggak kerja, betul-betul, nah ini rezeki lain, itu bisa jadi dari perniagaan apa yang sekali waktu belum dibayar. Nah, gitu. Jadi bagaimana tadi kaitannya dengan tadi konversi waktu? Nah tadi saya katakan kita hanya bisa berusaha dengan apa yang kita bisa usahakan saat ini. Ya, kita bisa usahakan saat ini di kehidupan dunia ini, ya, untuk
kebaikan yang kita bisa lakukan. Nah, adapun nanti di akhirat ini, nah tadi yang jelas sudah bisa kita bawa, makanya tadi kan ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi bagaimana yang bisa menenangkan kita? Yang bisa menenangkan kita ketika kita berbuat kebajikan orang nggak terima, kita sedang berniaga dengan Allah, bukan orang itu. Yang nilai bukan orang itu, gitu. Biarkan. Ya. Kita tidak perlu orang itu senang dengan kita, ya. Atau orang yang tidak senang kepada kita senang dengan kita. Bukan you, tapi saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bebas. Nah, itu yang kemudian bisa menenangkan kita sebenarnya. Ketika kita bertendensi kepada manusia, kepada bos kita dan seterusnya, itu loh. Waduh, ntar gimana ya kalau saya berhenti kerja? Mohon maaf, ini kalau prinsip kan kayaknya sih enggak jadi masalah ya. Saya ambil dulu teman. Saya sih enggak khawatir. Saya kan ngajar Pak. Saya kan pegawai negeri. Kalau ente kan Pak Isa, ini saya mau pegawai swasta sekarang. Saya seperti tidak khawatir. Saya itu pena pegawai negeri Allah. Jadi kemana pun saya khawatir Allah yang ngasih rezeki. Mohon maaf ini lagi sedang dialog ini saja. Gitu loh. Ya, tapi kalau ada yang ngasih pegawai negeri saya jangan nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu tadi bagaimana kita untuk bisa menilai dalam kehidupan kita ini kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kepada manusia. Nah, maka kalau itu udah bisa kita terapkan dalam sanubari kita, itu akan tenangnya nanti. Ya, biarkan orang berkata, biarkan saya menilai, tapi saya kira itu Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atau ada yang mungkin masih nyangkut, silakan Bapak. Silakan. Maka itu kemudian ya, satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang pemuda. Dia bertanya, "Wa mal hayatu ya Rasulullah?" Apa itu kehidupan sebenarnya Rasulullah? Apa kata Rasul? Amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Besok datang lagi, penasaran. Ditanya lagi dengan hari yang berbeda, dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya sama. Amantu billah tsumma istaqim. Sampai 4 kali datangnya orang pemuda, ya pemuda Jabaliun dalam sebuah riwayat. Datang lagi dengan pertanyaan yang sama sampai 4 kali. Wa mal hayatu ya Rasulullah? Apa sebenarnya hakikat kehidupan ya Rasulullah? Jawabannya sama. 4 pertanyaan yang sama dilontarkan dalam waktu yang berbeda, satu jawaban yang sama dari 4 pertanyaan itu. Amantu billah tsumma istaqim. Iman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi iman kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi bukan sekedar percaya doang. Al-iman laisa bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara bi qalbi wa sadaqahu al-amal. Ya, iman itu bukan hanya sekedar hiasan. Ya, bukan tulisan di KTP muslim. Aja. Walakin ma waqara bi qalbi wa sadaqahu al-amal. Tapi apa yang kemudian diyakini dalam hati diwujudkan dengan amal. Saya imani, ayo salat, saya udah salat, ingatkan salat itu mengingat Allah terus saya ingat tadi udah, itu enggak juga begitu. Wasadaqallah diwujudkan dengan amal perbuatan. Ya sholat ada tata caranya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Dibuktikan itu. Nah makanya syahadat, pembuktian mana buktinya keimananmu. Nah itulah kemudian istiqomah. Nah kalau istiqomah ini yang nanti jadi jawaban ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi jawabannya. Kenapa jawabannya tadi? Orang yang istiqomah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian kenapa dia jadi tenang itu? Kalau tadi keimanannya itu dibuktikan dengan amal perbuatan, kemudian dilakukan terus, kontinuitas, istiqomah. Nah, istiqomah itu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu mohon maaf. Ketika kemudian nanti malaikat mau menjemput kita, itu malaikat bikin pagar betis. Kalau kita di sini, kamu misalnya nikahin anak itu kan ada pagar penyambutan. Kita pun akan disambut. Nah ini bukti orang yang istiqomah tadi dibuktikan dengan keimanan di ibadah, itu akan disambut oleh malaikat.
Tatanazzalu alaihimul malaikah, tatanazzalu. Kata orang kampung saya, tatanazzalu pada turun malaikat. Kalau pada turun itu sedikit, satu atau dua? Kan banyak pada turun. Bikin bakar betis. Kalau bahasanya kita, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ngapain? Nyampai nama kita yang sedang ngapa-ngapan tuh. Allah takhafu, nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Ini yang kemudian menenangkan kita. Kenapa tenang? Karena tadi keimanan kita sudah terus dari istiqomah. Walaupun saya takut menghadap Allah, kalau bahasanya kita tuh kayak takut nanti gimana mati? Nggak usah takut. Disampaikan. Entar istri saya, entar anak saya, entar cucu saya. Wala tahzanu, alla takhafu wala tahzanu. Nggak usah sedih yang ditinggalin. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikasih kabar gembira. Nggak usah takut menghadap Allah Subhanahu wa taala karena kau sudah dijamin. Nggak usah takut ini yang akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala yang jamin. Dikasih tuh kabar gembira. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tempatmu sudah di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawa turun kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, hada bulan bin bulan wami. Man hada kata mereka. Kenapa wami itu diangkat kita? Ya Rabb, hada bulan bin bulan, ya. Sudah aku tentukan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibawa lagi turun. Makanya kenapa ketika orang meninggal itu suruh cepat-cepat, dia akan berkata, "Badiru, cepetan, kenapa saya sudah melihat tadi sudah disampaikan oleh Allah tempat saya di surga." Makanya sudah badiru, cepetan, buruan. Kenapa? Saya udah pengen masuk. Tuh, makanya orang yang meninggal itu disuruh disegerakan. Kalau orang baik, dia akan berkata dalam sabda Rasul, "Badiru, cepetan, buruan." Kenapa? Saya tadi sudah. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi, tinggal iman, kemudian istiqomah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah sehingga pada diri mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak lagi kita tutup dari situ. Apa masih ada lagi? Baik, sudah cukup. Saya Ustaz atas ilmunya. Semoga kita tetap bisa di tahun ini bisa lebih baik dan senantiasa memelihara kebaikan-kebaikan dengan tadi yang bisa kita usaha dengan istiqomah tentunya agar kita mendapat ketenangan di batin dan bisa menghadap Allah dengan tenang. Demikian yang disampaikan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.